Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala rasulillah. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhtadin yang kami muliakan, rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada petang hari ini kita dapat menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengaji bersama. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan pahala yang berlipat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berdoa agar selawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan agama Islam kepada umat manusia di muka bumi ini, dan khususnya kepada kita umat Islam. Jamaah rahimakumullah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amiruddin, biasa dipanggil Amir. Saya ini juniornya Pak Sofri dan Pak Berhadi. Alhamdulillah sekali pada sore hari ini, petang hari ini diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi silaturahmi yang akan berkelanjutan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kalau melihat waktu Isya ini tinggal 30 menit lagi, sehingga mudah-mudahan saya juga menyampaikannya tidak terlalu panjang nantinya. Ya, kita semua tentu sudah tahu bahwa setiap tahun itu ada perintah agama Islam untuk dikerjakan oleh umat Islam yang berupa penyembelihan hewan. Dalam agama Islam, penyembelihan hewan yang setahun sekali ini diberi nama dengan ibadah kurban. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu jangan sampai keliru, tadi sudah disampaikan, memang dalam kamus bahasa Indonesia itu sama-sama pakai K, tapi huruf keduanya berbeda. Yang ibadah kurban itu pakai U, kurban, tapi yang misalnya kurban bencana, terdampak bencana, itu pakai O, kurban. Jadi jangan sampai keliru, nanti tidak beda artinya. Ibadah kurban ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah udhiyah atau nahar. Ini maknanya sama, penyembelihan. Tetapi karena ini yang setahun sekali ini khusus, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa namanya udhiyah atau nahar ini adalah ibadah kepada Allah. Jadi bukan sekedar nyembelih untuk makan. Itu bedanya. Kalau ibadah itu ada unsur-unsur ta'abudi yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau nyembelih untuk makan, itu kapan saja bisa, tinggal bismillahirrahmanirrahim, sembelih, selesai. Tapi karena ini ibadah, maka ada ketentuannya. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang mendekati wajib. Artinya ada hadis juga yang menyebutkan kalau tidak mau kurban padahal mampu, itu dianggap tidak usah ikut sholat bersama kami, kata Nabi begitu. Artinya apa? Dalam bahasa kita itu semacam diusir sementara gitu ya. Sumber ini orang kurban wae, nah gitu. Artinya apa? Ini mendekati wajib, sehingga bagi kita yang mampu ini memang sebaiknya tetap dikerjakan sunnah muakkadah.
Kalau dulu ya, dulu itu sering pengertian sunnah itu apa itu istilahnya? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi itu pengertian yang kurang girohnya, kurang semangatnya. Seharusnya pengertiannya itu yang baik adalah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan eman. Ini kesempatan untuk beribadah, dapat pahala kok tidak dikerjakan. Kan eman. Apalagi ini sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan hampir mendekati wajib. Nah, ini pengertian sunnah mestinya seperti itu. Alhamdulillah tadi saya baca di depan itu sudah dapat 5 kelompok sapi gitu ya. Nah kemudian selain hukumnya juga ada ketentuan tentang hewannya. Jadi yang disembelih itu hewan-hewan tertentu, tidak sembarang hewan. Ayam itu bukan untuk berkurban. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah bahimatul an'am. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian juga di waktu yang ditentukan, tidak sembarangan waktu. Kalau belum waktunya, belum boleh menyembelih. Kalau sudah lewat waktunya, sudah tidak boleh lagi menyembelih. Ataupun waktu bersembelih itu bukan kurban, bukan ibadah kurban. Itu hanya sekedar penyembelihan biasa. Ya untuk pesta-pesta lah gitu ya. Lalu caranya juga sama, tertentu, tidak asal bismillah sembelih tidak. Kemudian harus sesuai tuntunan syariat. Nah ini yang penting. Nah sekarang coba kita lihat lebih jauh lagi. Yang kedua adalah tentang sejarah kurban. Jadi kurban itu pertama adalah kita mencontoh apa yang dulu pernah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat sejarahnya nggih? Ketika Ismail kemudian disembelih, ternyata kemudian oleh Allah diganti. Nah ini sejarah awal kenapa kita kemudian sekarang ini berkurban. Lalu kemudian juga sejarah ketika Muhammad SAW diperintahkan untuk Idul Adha sekaligus dengan menyembelih hewan kurban. Nah ini sejarahnya. Yang ketiga, siapa orang yang berkurban? Sering kita kenal istilahnya adalah sahibul kurban, orang yang punya atau yang memiliki kurban. Syaratnya itu adalah beragama Islam. Jadi kalau ada yang bukan Islam kok pengen berkurban, boleh enggak? Kira-kira? Ya istilahnya bukan kurban, tapi nyembelih biasa. Nitip boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, jangan dicampur dengan kelompok yang 7 itu. Karena itu syaratnya harus muslim. Nah kalau mau ikut-ikutan nyumbang begitu, boleh tapi sendiri. Kambing misalnya ya, atau sekaligus 1 ekor sapi juga boleh. Sekalipun itu nilainya bukan kurban, tapi sembelihan biasa. Dan tidak perlu didoakan orangnya gitu ya, yang didoakan sembelihannya saja. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Tapi lain itu dengan yang muslim yang kurban. Nah itu syaratnya muslim atau muslimah. Kemudian balik atau mumayyiz, sudah dewasa. Meskipun anak-anak juga diperbolehkan. Sekalipun tetap saja nanti yang membiayai orang tuanya. Tapi anak-anak seperti halnya juga sholat jamaah itu juga diperbolehkan. Tapi belum wajib. Ini anak-anak. Berakal sehat, jadi harus akalnya sehat, bukan ODGJ gitu ya. Lalu mampu atau berkelapangan rezeki pada hari-hari kurban itu. Misalnya ada seorang yang sehari-harinya mungkin kurang mampu, gitu.
Tapi ketika di tanggal-tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu kok belalai rezekinya banyak. Nah ini bisa daripada syukuran biasa sekalian dengan kurban misalnya. Nah kebetulan ini kan pedagang hewan kurban gitu ya, sehingga punya duit banyak ketika ada kurban. Nah maka itu boleh juga, sudah dianggap mampu pada saat itu. Sekalipun di hari-hari biasanya dianggap kurang mampu. Yang penting apa? Jangan dipaksakan. Kalau memang belum mampu ya jangan kemudian dipaksa. Tapi dilakukan cara yang bisa supaya berkurban. Nah ini berkurban juga boleh atas nama satu keluarga. Jadi saya berkurban atas nama saya sendiri dan untuk keluarga saya itu boleh. Meskipun dalam daftarnya cukup nama satu orang saja, kepala keluarganya misalnya, atau mungkin ibunya atau anaknya boleh, tapi diniatkan untuk satu keluarga. Lalu yang keempat, apa saja jenis hewan kurbannya tadi ya, istilahnya itu bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Kalau di Arab Saudi ada unta, kemudian sapi juga bisa. Di Jawa Tengah pesisir itu Jepara Kudus sering juga pakai kerbau. Kemudian kambing dan domba itu antara lain bahimatul an'am yang biasa untuk kurban. Kalau kuda boleh enggak? Kuda itu sebenarnya zaman dulu juga hewan ternak ya, tapi sekarang tampaknya bukan hewan ternak lagi. Tapi sebenarnya boleh kuda, cuman dia jarang karena harganya relatif mahal dan dagingnya mungkin berbeda dengan daging sapi atau kerbau. Nah, bahimatul an'am itu adalah hewan ternak yang berkaki 4. Jadi kalau ternak lele itu nggak boleh buat kurban. Ya itu sama-sama ternak tapi lele itu ikan, bukan ternak yang berkaki 4. Kemudian hewannya harus sehat, harus bagus, lengkap anggota tubuhnya, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang. Nah ini bagian panitia yang bertugas mencari hewan kurban itu penting sekali untuk memperhatikan ini. Jangan sampai salah pilih hewan kurban. Ada permakluman ketika pincangnya itu bukan dari membeli. Jadi ketika dikirim ada insiden kecelakaan atau apa, kemudian hewannya pincang, itu masih boleh untuk dijadikan kurban karena bukan dari awalnya pincang. Pincangnya karena insiden di tengah perjalanan. Ini kondisi hewannya, jadi harus hati-hati, jangan sampai salah pilih hewan kurban. Kemudian musinnah atau cukup umur, bahasa kita powal gitu ya, nanti ada ketentuannya sendiri. Kalau balibul sudah boleh dikurbankan belum? Belum ya. Balibul di bawah kambing balibul itu di bawah 5 bulan itu belum boleh untuk kurban. Tapi untuk makan biasa boleh. Kemudian satu unta itu untuk 10 orang kelompoknya ya. Kemudian sapi 7 orang dan kambing 1 orang. Tapi boleh diatasnamakan untuk keluarga. Jadi saya misalnya kurban kambing 1 ekor, tapi niat saya pada Allah atas nama keluarga saya. Tapi yang tertulis di catatan panitia tetap nama saya. Nah ini. Lalu apa saja ketentuannya? Pertama, sahibul kurban dianjurkan tidak memotong rambut dan kukunya sejak tanggal 1 Zulhijjah. Anjurannya itu tidak potong rambut, tidak potong kuku. Pangapunten berarti nanti ini yang tukang cukur agak kurang laku, tidak apa-apa ya. Cuma 10 hari kata. Karena ini sunnah ya.
untuk membiarkan rambut dan kukunya, tetap dengan menjaga kebersihan. Jadi kukunya kalau sudah agak panjang ya tetap dicuci, jangan sampai kotor gitu. Cuma ini sunnah yang ketika kemudian kok dirasa risih gitu ya, atau mungkin takut nanti ada penyakit yang masuk di kuku, itu bolehlah dipotong, tidak apa-apa. Karena ini hanya sunnah biasa, bukan sunnah yang muakkadah. Tapi ya diutamakan dipelihara sampai nanti hewannya disembelih. Kemudian ketentuan berikutnya ayamun maklumat. Berkurban itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai dengan terbenam matahari 13 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Jadi besok itu tanggal 27 Mei, insya Allah pagi setelah sholat itu sudah boleh menyembelih. Kemudian akhir waktunya adalah 13 Zulhijjah atau akhir hari tasyrik. Jadi waktunya menyembelih itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. 27, 28, 29, 30 Mei. Itu waktu pilihan. Ya memang kemudian kita lebih senang di hari pertama gitu ya. Karena itu adanya di hari itu. Tapi bukan berarti tidak boleh di hari berikutnya. Biasanya kita lakukan di hari kedua itu kalau pas lebarannya beda akhir. Kita ngalahi menyamakan dengan yang belakangan, menyembelihnya di hari yang kedua. Batasnya nanti sebelum maghrib. Jadi misalnya maghribnya setengah 6:05, jam 17 atau jam 5 sore itu masih boleh nyembelih di hari terakhir hari tasyrik itu, karena memang belum maghrib. Batasnya adalah waktu maghrib. Perkara nanti masaknya kapan, baginya kapan, monggo, itu tidak dibatasi. Nah, orang yang berkurban itu memang sebaiknya menyembelih sendiri, tetapi boleh diwakilkan. Kalau lihat darah pingsan ya nggak usah nyembelih, itu malah repot. Jadi yang nyembelih yang sudah ahli saja. Kemudian tempat penyembelihan terpisah dengan tempat hewan berada. Ini suatu sikap peri kehewanan, sikap ihsan, sikap baik pada hewan. Karena hewan itu pernah kejadian ketika melihat temannya disembelih, dia bisa menangis juga ternyata. Saya pernah di tempat saya itu ada kambing menangis itu saat dia melihat temannya disembelih, dan bisa ngamuk juga ketika melihat temannya disembelih itu. Maka tempatnya diusahakan terpisah. Kalau nggak punya tempat terpisah ya dibatasi lah pakai apa nanti, supaya hewan yang disembelih itu tidak bisa melihat temannya disembelih. Ada peri kehewanan gitu. Nah kemudian selanjutnya hewan dirobohkan, caranya ya dihadapkan ke arah kiblat dengan bagian kepala di sebelah selatan. Jadi berbeda dengan memakamkan orang ya. Memakamkan orang itu kepalanya di utara. Tapi kalau menyembelih hewan ini kepalanya di selatan. Kemudian pisau yang untuk menyembelih harus tajam, yang dipotong tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi di bagian leher secara cepat. Jadi jangan sampai dibuat latihan itu ya. Harus latihannya jangan pakai kambing tapi pakai yang lain. Ketika kurban itu sudah langsung praktek dan langsung bisa. Jangan sampai terlalu lama. Kemudian tidak diperkenankan melakukan tindakan tambahan seperti menusuk jantung. Kok lama matinya? Dimasukkan pisau panjang itu ke dalam jantung, itu tidak boleh, karena menyembelih itu hanya di leher dengan tadi itu tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Kalau sampai nusuk itu ya berarti matinya bukan karena disembelih, tapi karena
Nah, itu sudah nggak sah nanti korbannya. Ini penyembelihnya harus diingatkan. Jaganya juga harus tahu. Lalu penyembelihan dapat juga dilakukan di RPH. Kalau nggak mau repot, sudah kirim aja ke RPH. Datang-datang sudah jadi daging, tinggal dibagi-bagi. Itu juga boleh. Kemudian ada doa untuk menyembelih. Doa yang paling singkat adalah Bismillahi wallahu akbar. Kemudian boleh juga ditambah dengan nama-nama Sohibul. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min. Nah, siapa disebutkan Sohibul-Sohibulnya. Kalau kemudian tidak bisa bahasa Arab, ya boleh pakai bahasa Indonesia. Yang perlu diingat, proses penyembelihan itu harus diiringi dengan lantunan takbir. Itu. Jangan cuma melihat sambil teriak-teriak atau mah-gomblong gitu ya, tapi lantunan takbir. Kalau mungkin jagalnya agak kerepotan kalau sambil bertakbir, ya yang lain yang bertakbir. Syukur ada satu mic untuk komando takbir gitu ya, supaya tetap terus melantunkan takbirnya. Ini apa? Karena ini hari raya, bukan penyembelihan biasa. Jadi takbirnya terus dilantunkan. Nah, masuk ke distribusi daging kurban. Setelah disembelih, segera didistribusikan kepada yang berhak menerima, dan boleh juga disimpan sebagian. Siapa yang diberi? Pertama Sohibul kurban, kemudian fakir miskin, dan orang-orang yang pada saat itu mungkin memerlukan, tidak harus fakir miskin. Nah, bagian Sohibul kurban itu urufnya adalah maksimal 1/3, syukur kurang gitu. Sohibul kan rata-rata orang yang punya uang gitu ya. Jadi kalau beli daging setiap hari juga mungkin mampu. Sehingga ketika kurban, ya tolong jangan istilahnya ya, jangan banyak ngarang-ngarani lah gitu. Udah serahkan aja pada panitia. Ini kurban saya dapat maksimal 1/3, kurang enggak apa-apa ya. Waktu itu panennya seneng gitu, nggak ada saya kuliah kayak gitu, sehingga mudah ngecak gitu. Kemudian tetap prioritasnya sebagian besar untuk yang fakir miskin. Nah, jamaah juga boleh diberikan meskipun mungkin dipertimbangkan jumlahnya dengan yang fakir miskin. Tetap prioritas pada fakir miskin. Daging dan atau bagian hewan kurban tidak boleh diberikan kepada jagal sebagai upah. Nah ini, upah jagal itu dimintakan pada sohibul, sehingga nanti takmir itu membayar upah jagal dari uangnya sohibul. Boleh termasuk dalam iuran sapi itu. Kamu lagi pinter Pak? 3,4? Oh 8. Masih lebih murah di tempat saya. Tapi ini bukan soal murah-murahan ya. Artinya 3,8 itu sudah termasuk ongkos penyembelihan. Jadi jagal tidak boleh diberi ongkos dari bagian daging kurban. Tapi dia boleh mendapatkan daging kurban dari unsur warga masyarakat. Nah, boleh itu. Sama dengan yang lain, itu bukan upah, tapi itu bagian dari warga masyarakat. Apalagi dia termasuk fakir miskin, lebih boleh lagi diberi. Tapi bukan sebagai upah. Tapi kalau sebagai upah, ya tidak boleh. Itu. Kemudian ini yang penting juga, panitia itu mohon tidak istilahnya ngambil walaupun sekedar kaki gitu ya, tanpa izin dari panitia itu sendiri. Di tempat saya dulu pernah begitu. Kok sapinya kakinya 3 gitu? Ini sapi apa gitu kan?
ternyata ada yang membawa. Nah ini tidak boleh. Toh nanti dapat bagian. Kalau minta, nah itu malah boleh. Pak, saya minta jatah kakinya. Itu boleh. Asal diizinkan oleh panitia, boleh-boleh saja. Karena memang ketentuannya itu al-qoli al-mukhtar, yang minta dan nggak minta itu dikasih semuanya. Maka yang minta itu boleh. Pak, saya minta buntutnya saja, yang lain nggak usah. Nah, itu malah ketenaran itu. Nanti yang daging lebih banyak ke orang-orang yang fakir miskin gitu. Semuanya harus terbagi, tidak boleh ada yang dibuang, kecuali yang memang tidak bermanfaat. Itu tidak apa-apa dibuang. Nah, tidak bermanfaat ini ternyata di tempat-tempat berbeda-beda. Di Arab Saudi itu jeroan dibuang semua, nggak ada yang dimakan. Di tempat kita malah jadi rebutan, gitu kan. Tapi di Arab Saudi dibuang semua. Berarti beda-beda itu tergantung uruf masing-masing. Yang tidak bermanfaat boleh dibuang, yang manfaat semuanya dibagi. Termasuk kulitnya, karena memang susah memanfaatkannya, kemudian ada kebolehan untuk menjual dan ditukar dengan daging, atau diberikan kepada lembaga untuk dikelola juga diperbolehkan. Yang penting semua harus habis. Nah, yang perdebatable itu kepala. Kepala boleh nggak dijual? Kalau memang panitia tidak pintar nyacah kepala, lebih baik dijual, ditukar daging. Atau diberikan utuh pada orang juga boleh. Asal diperkirakan dengan bagian kurban yang akan diberikan pada dia. Jangan kemudian dapat daging banyak, mesti dapat kepala lagi, jangan. Tapi diperkirakan. Jadi yang penting semua diberikan pada yang berhak. Ada yang menarik waktu itu di tetangga kampung saya, itu beli sapi tanpa kulit, tanpa kepala. Kok bisa? Karena sudah disusui duluan. Misalkan 20 juta gitu ya, sudah disusui duluan, cuma 18 juta, yang 2 juta untuk kulit sama kepalanya. Ya ini yang nggak boleh gitu ya. Ini nggak boleh yang kayak gini ini. Karena nggak utuh berarti kan, kulit sama kepala sudah diambil orang lain mau dikorbankan. Nah ini yang penting. Kemudian, nah ini ada pertanyaan juga. Kulit atau kepala juga nggak boleh sebagai diskon. Ini saya beli sekian, nanti diskonnya kulitnya dan ini kembalikan ke saya. Sepakat 25 juta, di diskon 3 juta, tapi kulit dan kepala dikembalikan pada penjual. Itu nggak boleh juga. Harus utuh pokoknya. Itu milik yang berkorban, tidak ada yang utangkan pada orang lain. Ada pertanyaan menarik. Kalau kita belum mampu, bolehkah arisan kurban? Jadi ada sekelompok ibu misalnya 10 orang arisan kurban. Tahun ini ibu A dapat, tahun depan ibu B, boleh enggak? Boleh. Karena itu sifatnya kan sama menabung sama-sama gitu ya. Cuma penerapannya itu bergilir sesuai dengan gilirannya. Nah kalau meninggal dunia bagaimana salah seorangnya? Ya digantikan ahli warisnya. Itu untuk memudahkan. Lebih baik begitu daripada hutang. Saya mau hutang untuk kurban, lebih baik nggak usah. Kalau memang belum mampu saat itu, jangan dipaksakan. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu iuran. Tetapi ingat, kalau iuran itu nilainya bukan kurban, hanya latihan kurban. Ya nggak apa-apa, belum mampu kok. Sementara latihan dulu. Saya dulu juga pernah ikut latihan kurban kan. Iuran 10.000 itu dapat banyak, kemudian beli kambing. Waktu itu harga kambing paling cuma 1 juta udah besar itu. Latihan kurban itu boleh. Menabung juga boleh. Nabung, kalau sekarang mungkin belum bisa, tahun depan itu kita kurban dengan cara menabung. Tadi ya 3,8 tinggal dibagi 12 saja. Berapa per bulannya kita nabung. Nah itu malah boleh. Ada juga pertanyaan, bolehkah kurban untuk orang mati? Orang mati dikurbani. Tidak ada hadisnya.
tidak ada ayat Qur'annya. Tetapi kalau orang yang meninggal dunia itu sebelum meninggal berwasiat, le tolong sesuk nek aku ora ono, aku mati tetap daftarke kurban. Itu wasiat. Berarti ahli warisnya ketika tahun depan itu kurban punya kewajiban untuk menunaikan wasiat dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Tetapi kalau orang tua nggak pernah pesan, nggak pernah ngomong apa-apa, ya sudah, itu berarti sudah putus amalnya. Cukup si anak yang berkorban, insya Allah itu pun pahala akan mengalir pada orang tua. Ya, karena dia kan anak soleh berarti. Anak soleh itu pahalanya mengalir pada orang tuanya. Tidak perlu diatasnamakan orang tua, sudah otomatis pahalanya sampai pada orang tua. Hanya boleh ketika tadi itu ada wasiat. Nah, dari mana uangnya? Ya kalau warisannya cukup, dari warisannya. Kalau nggak cukup, ya anaknya berbakti lah ya untuk membayari kurban orang tua yang tadi berwasiat. Atau misalnya utang, orang tuanya itu pas musim kurban sakit, padahal dia sudah daftar untuk kurban, sudah niat kurban tapi sakit, belum bayar. Karena biaya habis itu rumah sakit, kemudian dia meninggal, dia sudah niat kurban itu kan, itu berarti utang. Hanya karena sakit tidak bisa dilunasi, itu berarti utang yang musim depan dibayarkan oleh ahli warisnya. Kemudian, nah ini panitia kurban memang zaman Nabi itu belum ada resmi, cuma pernah Nabi itu menyuruh Ali dan beberapa sahabat mengurusi kurbannya Nabi. Nabi itu meskipun miskin tapi Khadijah kan kaya raya, kurbannya beberapa ekor unta banyak, yang ngurusi Ali dan beberapa sahabat yang lain. Nah itulah kemudian kita juga ada kepanitiaan kurban untuk membantu yang punya hajat, yang sohibul kurban dalam rangka penyembelihan kurban dan pembagian dagingnya. Bayangkan kalau 5 ekor sapi itu 35 orang itu kurban sendiri-sendiri, bagi sendiri-sendiri. Itu gimana kacaunya itu? Nanti bisa jadi satu orang itu numpuk dapat dari ke 35 orang. Dia dapat 35 kantong. Sementara ada lagi satu orang yang nggak dapat dari siapa-siapa. Ya kan kasihan. Maka itulah fungsi panitia, untuk membantu penyelenggaraan kurban dari para sahibul. Sehingga ada penyelenggaraan kurban dibolehkan. Apakah panitia dapat jatah dari hewan kurban? Ini pertanyaan yang susah ini. Kalau nggak dapat kok mesake gitu. Kalau dapat kok ya gimana? Karena nggak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Maka panitia itu kalau dia memang apa istilahnya ya, warga di sini itu juga berhak mendapatkan daging kurban. Karena kurban itu tidak hanya untuk orang miskin, untuk warga biasa juga boleh mendapatkannya. Sehingga sebagai warga dia tetap berhak. Adapun kemudian kalau ada sisa, bolehlah sebagai hadiah bagi para panitia itu, bukan sebagai upah. Beda ya, hadiah sama upah itu beda. Syukur-syukur panitia di sini kaya raya, wis rasa kayak daging gak duit baik. Sebagai upah boleh. Jadi panitia dapat honor. Boleh, kalau mampu boleh. Nah itu. Para sohibul setuju nggak nih panitia dapat honor ini? Nanti kan dari sohibul dan asalnya. Ya, kemudian yang terakhir, nih, kalau ada kejadian luar biasa, misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan sebagainya, yang kemudian di lokasi itu menjadi serba susah, iuran kurban yang sudah kita daftarkan itu boleh dialihkan untuk membantu mereka yang kena kurban bencana. Wah, kita itu butuh rumah baru karena sudah hilang semua rumahnya. Ya dipakai untuk bangun rumah hunian sementara boleh. Karena itu sangat membutuhkan. Jadi tahun ini kemudian kurbannya berkurang tidak apa-apa.
Yang penting tadi itu amalnya juga akan membantu orang-orang yang kena bencana itu. Mengapa? Karena kurban kan sunnah muakkadah, bukan wajib, sehingga boleh dialihkan untuk yang lain yang lebih urgent, lebih penting, lebih mendesak. Tetapi dalam keadaan yang aman-aman saja, yo boleh nggak ini untuk hadiah lomba? Ya nggak boleh, karena ini untuk yang mendesak saja keboleh. Adapun tetap untuk kurban juga tidak ada masalah. Bantuan untuk yang bencana bisa dari dana yang lain. Baik, Allah, terakhir ini ada satu ayat yang perlu kita pahami bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jadi salah satu tujuan kurban adalah untuk menambah ketakwaan kita. Jemaah yang berbahagia, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.